Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar dan pemirsa RRI Net. Kalau kita berbicara mengenai Provinsi Riau, budaya dari Provinsi Riau cukup beragam, mulai dari tariannya, musiknya, bahkan kesenian-kesenian lainnya, dan tidak luput juga dengan kulinernya, ya. Jadi kali ini saya ingin mengajak Anda untuk bisa melestarikan budaya melalui kuliner yang ada, khususnya dari Kota Pekanbaru sendiri, ya. Jadi Provinsi Riau memang terbagi dari kabupaten dan kota, dan di Kota Pekanbaru sendiri ada kuliner yang bisa kita bilang ini menjadi ciri khas dari Kota Pekanbaru dan bisa menjadi oleh-oleh ketika Anda berkunjung ke Kota Pekanbaru, ya. Jadi di kesempatan kali ini sudah hadir dua sosok yang punya peranan penting dalam melestarikan cita rasa lewat kulinernya yang khas, ya. Mungkin Anda juga bisa menyaksikannya langsung, ya. Di samping saya ini sudah ada makanan khas dari Kota Pekanbaru, ya. Misalnya saja ada ketan talam durian dan juga ini ada Melayu crackers, ya. Mungkin kalau brandnya Melayu crackers, tapi ini apa? Buat Anda yang penasaran, Anda wajib mengikuti perbincangan kami di kesempatan kali ini, ya. Yang mana judulnya adalah melestarikan budaya melalui kuliner. Jadi sudah hadir bersama saya di kesempatan kali ini ada Bunda Viera. Assalamualaikum Bunda. Apa Waalaikumsalam. kabar Bunda? Baik, Oke, baik. Jadi alhamdulillah. Bunda Viera ini yang mengembangkan kuliner ketan Ketan talam talam durian. durian. Jadi siapa yang tidak tahu dengan durian, ya? Ini Ya, favorit semua orang, tapi ini diolah jadi menjadi makanan. makanan, ya. Dan juga sudah ada Mbak Una Ici, ya. Sapaannya seperti itu katanya. Ini Una. Mbak Una, ya. Yang merupakan owner dari Melayu Crackers. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi buat yang penasaran Melayu cracker, kita mikirnya mungkin cracker gabin gitu ya, seperti itu Mm-mm. ya. Tapi ini sesuatu yang berbeda dan ini menjadi ciri khas dari Kota Pekanbaru sendiri, Mm-mm. ya. Jadi mungkin untuk di awal ini saya penasaran terlebih dahulu. Ketan talam durian dan juga Melayu crackers. Kalau ketan talam kita biasanya taunya dulu dari gula merah. Iya, betul. Nah, berarti ini adalah sebuah bentuk inovasi. Inovasi. Inovasi dari Bunda Viera yang Mm-mm. mengolahnya menjadi ketan talam durian. Nah, Iya, kalau betul. kita bicara soal awalnya Bunda, mengapa Mm. ingin memperkenalkan ketan talam durian ini sebagai salah satu kuliner yang khas dari Kota Pekanbaru sendiri? Oke, kalau di awal itu sebenarnya nggak ada kepikiran untuk mengenalkan dia sebagai makanan khas ya. Awalnya itu eh, rasa ingin, rindu dengan kue buatan ibu. Jadi kebetulan orang tua saya datang, saya lagi kepingin makan kue talam, kan itu salah satu kue kesukaan saya. Jadi ibu saya waktu itu bikin kue talam itu rasa yang gula merah. Hmm. Nah ketika saya bikin yang rasa gula merah, saya makan, terus saya posting pada saat itu, nggak sengaja. Jadi pas saya posting ternyata orang-orang pada penasaran ini apa. Sedangkan kita tahu kue-kue talam atau kue-kue tradisional lainnya itu kan biasanya kita jumpain kalau nggak di acara penting, kenduri atau apapun, kadang adanya cuman di pasar-pasar pada saat itu yang satuan gitu kan. Pas saya posting ternyata respon orang itu luar biasa pada saat itu. Karena kesempatan itu ada, ya kenapa nggak saya ambil gitu kan peluang itu. Akhirnya saya open order, banyak ternyata yang suka sama jajanan tradisional ini. Akhirnya dari salah satu customer request pada saat itu minta olahan dengan rasa yang durian. Nah, ketika saya bikin, alhamdulillah responnya juga luar biasa. Nah, ketika respon luar biasa dan saya lihat pada saat itu marketnya itu membawa si produk ini untuk oleh-oleh, saya ambil peluang itu. Akhirnya marketnya kebentuk kan. Oh, ternyata ini banyak dijadikan oleh-oleh gitu. Ya, karena di masa itu saya melihat Pekanbaru khususnya itu sangat darurat oleh-oleh ya menurut saya gitu kan. Nggak ada satu produk yang khas seperti kita jumpain di Jogja itu ada bakpia atau di Medan mungkin ada bingka Ambon Ya. atau apalah. Pekanbaru pada saat itu masih minim gitu. Akhirnya saya ambil kesempatan itu, ini salah satu jajanan tradisional. Riau dikenal dengan budaya Melayunya yang kuat, dan ini salah satu makanan khas Melayu, bahkan makanan kesukaan raja, acara kenduri dan lain-lain. Kenapa saya nggak ambil peluang ini untuk dijadikan dia sebagai oleh-oleh khas
Pekanbaru pada saat itu. Akhirnya itu yang kita branding besar-besaran, menjadikan dia sebagai eh, kue tradisional oleh-oleh otentik dari Pekanbaru. Perjalanannya sepertinya bukan yang singkat ya. Lumayan, dan bahkan nge-brandingnya juga pada saat itu butuh tahunan untuk mengenalkan dia sebagai oleh-oleh gitu, bukan sebagai cemilan, jajanan, atau hanya sekedar kue tradisional. Jadi kita memang benar-benar mengcreate dia, mengangkat dia sebagai ini pantas untuk kalian bawa dan kalian jadikan oleh-oleh, kalian kasih ke orang-orang yang kalian sayang gitu. Karena kan pada saat itu aja waktu di awal-awal kita nge-branding dia di kotanya sendiri, itu bahkan tulisan si ketantalan duriannya itu sangat Masih. tulisan si ketantalan durian itu lumayan segede ini. Merek kita tuh kecil sekali, Bay Rumah Kue Vera, tapi identitas Pekanbarunya yang pada saat itu kami tebelin di situ. Kenapa? Karena kami berpikir pada saat itu, ayo nih, kapan di Pekanbaru punya produk yang khas gitu kan. Kita tahu ada Kemojo, tapi sayang Kemojo pada saat itu belum dikenal banyak orang kan. Makanya kita kuatin identitas Pekanbarunya, dan kami pikir pada saat itu makanan ini kan salah satu cara tercepat ya untuk mengenalkan, apalagi dia gampang ketika misalnya rasanya enak, memori itu kan langsung nempel nih. Wah, ini apa gitu. Dan kekuatan kita kemarin pada media sosial dan sangat lumayan cepat menyebarnya ke daerah, bahkan sampai keluar dari Pekanbaru. Akhirnya kebentuklah jadi oleh-oleh khas Pekanbaru. Biasa ya. Luar biasa. Jadi mungkin kalau misalnya begitu sampai Pekanbaru, kalau melihat logo ketantalam durian udah langsung tahu, oh ini ketantalam durian khasnya Pekanbaru. Seperti Iya, itu. benar. Oke. Kalau Mbak Una, ini Ya. Melayu Cracker, mungkin bisa kita kenalkan terlebih dahulu. Apa nih oleh-oleh khas Pekanbaru yang bisa kita bilang ini kulinernya kita gitu. Ini miliknya orang Pekanbaru. Oke, baik. Nah, ini memang namanya Melayu Crackers ya, tapi bisa disingkat dengan sebutan Melakers gitu Oh, ya. Melakers. Jadi ini Melakers. memang brand oleh-oleh, memang brand yang kami siapkan sebagai oleh-oleh khasnya Pekanbaru. Jadi namanya kan sudah Melayu-Melayu begitu ya. Nah, jadi pada saat itu awal mulanya memang ada kaitannya juga nih dengan talam durian. Karena awal mula kita usaha itu pada tahun 2018, bisa dibilang ketantalam durian Vera itu lagi booming-boomingnya ya Bun ya. Mulai banyak itu yang dilirik gitu. Kami merasa pada saat itu belum ada dari sisi kerupuk itu yang dimiliki oleh Pekanbaru atau Riau gitu, yang unik, yang spesial dan yang unik gitu. Padahal kalau kita lihat salah satu kelebihan dari Riau itu dia memiliki ikan patin yang bisa dibilang produsen ikan patin terbesar Terbesar, di ya. Indonesia gitu ya. Kenapa enggak kita olah ini kulit ikan patin lalu ini bisa nih dijadikan oleh-oleh. Mungkin suatu saat kita juga bisa seperti ketantalam durian. Harapannya seperti itu gitu. Nah, dari sini akhirnya lahirlah brand Melayu Crackers dengan produk yang terbuat dari kerupuk kulit ikan patin gitu awalnya. Kerupuk kulit ikan patin. Tapi ini berarti hanya menggunakan kulitnya Kulit aja. ikan patin. Nah, jadi uniknya di situ. Biasanya kan kalau orang makan patin, makan daging dengan kulitnya itu sudah biasa, ya. Tapi kalau ini beneran kulit ikannya saja. Jadi bisa dilihat ya, kebayang kulit ikan patin bentuknya seperti apa. Jadi itu bisa jadi penasaran. Dan ketika dia dibawa sebagai oleh-oleh, tentu akan menghadirkan kesan yang istimewa karena kan orang tidak biasa gitu untuk mengkonsumsinya. Dan kalau dimakan dengan pengolahan yang baik ya Bun ya, itu akan menghasilkan produk yang bercita rasa otentik khasnya Pekanbaru, karena memang pengolahannya juga kita menggunakan rempah-rempah pilihan, rempah-rempah alami gitu. Jadi makanya harapannya pada saat itu bagaimana caranya supaya Melayu Crackers ini bisa menjadi top of mind-nya kerupuk oleh-oleh, kerupuk kulit ikan patin di Pekanbaru. Jadi mungkin pada awal dulu tuh nggak ada orang kenal kalau Pekanbaru tuh ada kerupuk kulit ikan patin, nggak ada. Jadi memang di-create, di-branding, dan alhamdulillah dengan sinergi yang baik antara Melayu Crackers dengan Vera Oleh-oleh ya Bun ya. Akhirnya tuh diperkenalkanlah si kerupuk kulit ikan patin Melayu Crackers ini sebagai oleh-oleh khasnya Pekanbaru. Jadi kalau dilihat dari packaging kan juga mencerminkan Pekanbaru banget gitu ya. Ada varian original warna kuning, barbecue warna hijau, yang merah warna merah itu varian balado gitu.
Oke. Dengan logo juga kan ikan bertanjak gitu ya. Jadi Iya, ikan ikannya bertanjak ya. yang mencerminkan ikan patin dengan aksesoris khasnya Melayu seperti itu. Oke, berarti dari sisi packaging juga dipikirkan sedemikian Iya. rupa biar identitasnya tidak hilang Hilang seperti ya. itu ya. Oke, tapi menurut Bunda Viera juga mungkin sama Mbak Una, bagaimana nih pentingnya kuliner dalam melestarikan budaya lokal? Karena kita memang ingin membawa kuliner ini loh yang menjadi salah satu kebudayaan kita juga, mungkin dari sisi cita rasanya. Mungkin kalau biasanya tahu yang di tetangga gitu kayak di Bangkinang, biasanya taunya tempoyak durian, udah Tempoyak jadi ciri durian. khas juga. Iya, tempoyak durian ya. Durian ya. Di Kampar biasanya nenasnya Iya. jadi ciri khasnya gitu. Ini dengan kuliner ini bagaimana? Oke, kalau untuk pentingnya kuliner untuk mempengaruhi budaya kita ya. Menurut Bunda tuh itu makanan ini hal yang simple, yang paling mudah untuk diingat gitu. Ketika misalnya kita mau bikin acara, itu selalu akan ada makanan. Yang kadang-kadang makanan itu munculnya pun hanya di event tertentu gitu. Musik kah atau budaya lainnya gitu. Apalagi makanan ini kan paling mudah untuk ditransfer gitu ya. Kayak misalnya ada tamu datang, kita selalu menyediakan makanan, atau orang datang mau pergi, kita selalu sisipkan makanan. Jarang kita mau nitipkan yang lain-lain, selalu dalam bentuk buah tangan gitu kan. Atau paling enggak tuh ya hasil karya kreatif dan yang lainnya gitu. Jadi sebegitu pentingnya kalau menurut Bunda, apalagi ketan talam durian ini alhamdulillahnya luar biasa sudah menjadi ikonik dan identitas kalau Bunda bilang ya, identitas dari Pekanbaru. Kita bisa lihat di sini bahkan hampir semua toko oleh-oleh pun menjadikan dia sebagai produk unggulan gitu. Jadi kalau dibilang bangga, wah luar biasa bangga gitu kan. Semua orang melirik sih ketan talam durian ini. Akhirnya dengan banyaknya orang memperkenalkan ketan talam durian, semakin menguatkan kalau budaya makanan dari Pekanbaru tuh ya ini otentiknya si ketan talam durian ini gitu. Oke, kalau Mbak Una bagaimana? Kalau menurut saya ya, mungkin sejalan juga dengan yang disampaikan oleh Bunda Viera, makanan itu memang sesuatu yang tidak bisa kita pisahkan. Karena setiap kita bertemu dengan kolega, bertemu dengan saudara, makanan itu adalah hal hal yang yang paling selalu simple ya. ada. Karena kan kalau kita ngobrol-ngobrol nggak ada Tanpa makanan, makanan nggak ada gitu ya. snack, Iya, kayaknya ada yang yang kurang kurang gitu ya ya. Bun ya. Nah, jadi di sini pun Melayu Crackers dengan produk kerupuk kulit ikan patin memiliki ciri khas yang unik yang mungkin keseharian orang-orang tidak menemui gitu. Jadi itu bisa menjadi suatu kuliner yang akan diingat. Jadi kalau misalkan kita membawa Melayu Crackers ini sebagai oleh-oleh khas dari Pekanbaru, maunya orang-orang yang mungkin tidak di Pekanbaru bisa mencicipi bagaimana enak dan kuliner khasnya dari Pekanbaru gitu. Apalagi kalau dilihat kan kalau Melayu Crackers itu termasuk produk yang tahan lama, yang praktis, yang bisa dibawa jangankan keluar kota tapi bahkan aman sampai dibawa ke mancanegara gitu. Jadi mungkin kalau dulu kulit patin tidak dikenal, kalau sekarang sama dengan talam durian ya Bun ya. Mungkin di setiap gerai oleh-oleh sekarang sudah ada menjual kerupuk kulit ikan patin. Nah, itu artinya kalau kita kan punya visi misi memang menjadikan kerupuk kulit ikan patin sebagai top of mind-nya oleh-oleh di Pekanbaru. Ya, berarti bisa dibilang sekarang juga alhamdulillahnya kerupuk kulit ikan patin sudah menjadi oleh-oleh yang bisa dibawa dari Pekanbaru dari segi kerupuk seperti itu. Sebagai identitas juga lah. Apalagi Riau juga terkenal dengan olahan patin terbesar juga kan. Iya, Jadi seperti tadi Mbak Una untuk Melayu Crackers itu udah dari tahun 2018 ya? dari tahun 2018. Kalau ketan talam durian sudah dari tahun berapa Bunda? 2000 berapa ya? 15. 15. Sebentar lagi mau 1 dekade. Wah, nggak terasa ya. Makanya tadi saya bilang kan tahun 2018 tuh kayaknya ketan talam durian lagi berbunga, lagi bersemi waktu itu. Apa ya, sudah berhasil memperkenalkannya seperti Iya, dan itu itu ya. jadi motivasi juga untuk kami gitu kan. Itu talam durian bisa loh Dan booming itu. dan di tahun itu memang lagi geliatnya UMKM kan UMKM. Iya. pada saat itu gitu. Iya. Tapi tantangan terbesarnya apa nih? Mungkin Bunda, Mbak Una, ketika harus memperkenalkan kuliner khas Pekanbaru ini. Apa yang menjadi challenging sekali? Apakah mungkin tidak semua masyarakat pasti begitu ada ini
produk, khasnya kita mau kasih tahu, tapi belum tentu semuanya bisa menerima. Nah, apa tantangan terbesar mungkin pada saat itu untuk mencoba Pada saat itu ya? memperkenalkannya? Pada saat itu. Bahkan mungkin sampai saat ini masih ada ya. Gitu. Kalau pada saat itu nggak terlalu banyak begitu tantangan ya menurut Bunda ya, karena pada saat itu Viera itu hadir sebagai satu-satunya dan belum ada teman-teman pelaku usaha yang mengeluarkan satu produk otentik juga. Jadi pada saat itu kita memang muncul sendiri gitu. Tapi balik lagi ya, namanya kita ini pelaku usaha dan niat kita juga ingin mengenalkan ketan talam durian sebagai produk khas dari Pekanbaru, dan pinginnya itu ya orang itu harus bangga dengan ketan talam durian gitu. Jadi kita selalu meng-create dia untuk orang luar itu harus tahu gitu. Pekanbaru tuh punya sesuatu yang otentik gitu. Nggak cuman pancake, nggak cuman apa lagi ya, lempuk dan yang lain-lain. Kita juga punya produk khas ketan talam durian. Ini nomor 1 di Indonesia. Bahkan teman-teman di provinsi lain sekarang itu makin menggeliat bikin produk yang sama gitu. Itu kan luar biasa gitu kan. Dari 2015 kita mengenalkan, di luar, provinsi luar sekarang juga lagi geliat untuk membuat produk yang sama. Tapi namanya usaha pasti ada tantangannya. Tantangan besar atau tantangannya kita anggap kecil. Tapi kalau Bunda sendiri mau apapun tantangannya itu jangan dianggap terlalu besar gitu. Tantangan yang besar kita anggap itu kecil, tapi gimana kita namanya usaha ini, apalagi sekarang perubahan zaman. Kalau kita nggak cepat inovasi, kita nggak cepat care dengan perubahan yang terjadi, ya siap-siap kita akan ditinggalkan gitu. Tapi kalau untuk dari sisi bahan baku sendiri kan kita tahu durian juga musiman ya, tidak selalu ada gitu. Dan ya itu ya kalau di awal mungkin sekarang kalau di awal pada saat itu mungkin tantangannya luar biasa. Tapi kalau sekarang kita melihat ya itu jangan dijadikan sebagai tantangan yang terlalu besar. Kita harus memikirkan solusinya gimana supaya si durian ini mau musiman ataupun enggak itu gimana harus ada setiap saat. Nggak lucu kan orang tahu ketan talam durian otentiknya Pekanbaru, begitu datang mohon maaf talam duriannya kita nggak jualan gitu. Itu sih ketersediaan stok harus kita jaga harus juga, itu ya, bukan ya? jadi satu hal yang penghalang lah gitu. Oke. Kalau ini kerupuk ikan patin. Nah ini kalau cerita awal ya, ini memang butuh perjuangan yang sangat-sangat kalau saya bilang ya, karena sangat-sangat bahkan untuk meyakinkan Bunda sendiri itu juga harus sangat-sangat, karena kalau kita bilang ini kan bahan bakunya itu kan tidak biasa dikenal. Kulit ikan patin itu asumsi orang udah kemana-mana, kulit ikan patin pasti baunya amis, pasti bau tanah, pasti rasanya nggak enak, itu udah bla 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 kemana-mana. Makanya tuh di awal-awal kami memperkenalkan ini, bilangnya itu bukan kerupuk kulit ikan patin, tapi fish skin gitu. Karena kan biasanya asumsi orang itu ya kalau yang agak ke barat-baratan itu harga apa lebih naik gitu kan Bun, kayak TS mungkin dengan iced tea beda gengsinya gitu ya. Jadi waktu saat itu awal-awal memang kita memperkenalkan sebagai kerupuk kulit ikan patin, lalu orang nggak mau, berarti gimana ya caranya supaya orang mau mencoba ini? Kami bilanglah sebagai fish skin. Pas waktu kita bilang sebagai fish skin, orang penasaran apa sih fish skin, lalu dicoba. Setelah dicoba, oh fish skin, apa ya fish skin, baru kita bilang oh ini kerupuk kulit ikan patin, dan lalu dia ngambil lagi itu tester. Kalau di awal-awal mungkin bisa dibilang jangankan untuk membeli, mencoba aja awal banget ya, orang masih ragu. Tapi kalau sudah dicoba, susah untuk berhentinya. Makanya tagline awal kita itu coba sekali tak nak berhenti. Jadi PR-nya di awal-awal gimana caranya supaya memecahkan asumsi-asumsi yang negatif terhadap si kulit ikan patin gitu. Bahkan Bunda sendiri juga berapa kali Bun? 3 kali ya Bun ya? Iya, awalnya agak menolak si produk ini apa sih ini gitu. Karena gimana Bun bayangannya Bunda? Ya dengar nama ikan patin mungkin agak amis ya dan lain-lain. Tapi pada saat itu kan Ici ngasihnya juga produknya dalam bentuk yang mentah kan. Iya. Itu sih. Tapi nggak lama berselang? Ya jadi suka. Jadi suka banget gitu. Jadi ada varian tersendiri yang Bunda suka banget ya Bun, varian balado. Ya mungkin kalau apa namanya
fish skin ini kan butuh ekstra edukasi ya. Orang juga nggak begitu familiar kan. Iya. Kalau ketantalan durian sendiri kan ya udah ada identitas duriannya, siapa juga pasti akan Tahu, suka gitu. iya. Memang butuh agak berdarah-darah juga ya Agak pada saat berdarah-darah gitu. Jadi gimana caranya ya? Jangan membeli. Tapi ketika dia sudah dikenal banyak orang dan ternyata orang melirik usaha yang sama, kan ada kebanggaan tersendiri kan. Ada kebanggaan sendiri, akhirnya kita memperkenalkan ini. Iya, gitu. Kalau gitu. sekarang mungkin udah banyak, tapi yang tidak bisa dipungkiri, Melayu Crackers lah yang memperkenalkan ini sebagai oleh-oleh khasnya Pekanbaru. Jadi Itu sama-sama tidak terbantahkan jadi itu ya, Bu. pelopor. Tepuk tangan dulu pendengar dan pemirsa RRI Net. Jadi ini pelopor ketantalam durian, pelopor Kulit ikan patin. patin, ya. Jadi buat Anda pendengar dan juga pemirsa RRI Net yang mungkin penasaran ya dengan cita rasanya ketika berkunjung ke Provinsi Riau, khususnya di Kota Pekanbaru, mungkin Anda bisa menemukan ini di gerai oleh-oleh ya, Rumah Kue Viera. Viera oleh-oleh. Oke. Ini eksklusif di Viera oleh-oleh. Eksklusif di Viera. oleh-oleh ya. Jadi berarti oleh-oleh Viera ini juga mewadahi UMKM lainnya Iya, yang benar. ingin mengembangkan kuliner khas Kota Pekanbaru juga. Kita kerjasama dari memperkenalkannya. tahun berapa sih? 2018 ya? 2018. Berarti sekarang udah berapa tahun, Bun? Masuk 8 tahun tahun ya. berapa? 7-8 tahun Iya. ya. Wah, perjalanan yang tidak singkat ya. Dan nanti saya akan masih bertanya-tanya kembali, masih akan ngobrol lagi dengan Bunda Viera dan juga Mbak Una, karena masih begitu banyak hal-hal yang membuat saya penasaran ya, tidak hanya dengan cita rasanya, tapi mungkin prosesnya juga hingga jadi sampai saat ini dan besar ya. Bahkan untuk Viera oleh-oleh sendiri sudah punya beberapa cabang juga ya. Yang itu tadi saya bilang, ketika berkunjung ke Kota Pekanbaru, pasti Anda sudah langsung melihat logonya, sudah bisa langsung tahu, oh itu Viera punya. Baik, untuk Anda pendengar dan pemirsa RRI Net, tetap bersama kami di Obrolan Budaya. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Pendengar dan pemirsa RRI Net, ada masih bersama kami di program Obrolan Budaya, dan kita masih bersama dengan Bunda Viera dan juga Mbak Una ya, yang memiliki dua kuliner khas dari Kota Pekanbaru ya. Mungkin yang sudah datang dari Pekanbaru pasti sudah mencicipi ya, dan Bunda Viera dan juga Mbak Una ini menjadi pelopor dari dua kuliner yang menjadi ciri khas dari Kota Pekanbaru ini ya. Jadi buat Anda sekali lagi mungkin yang ingin penasaran bisa langsung icip-icip saja ya di Viera oleh-oleh, bisa Anda cari di sana. Viera oleh-oleh. Datang ke Viera Hanya di oleh-oleh. Viera. Karena banyak Hanya di Viera. sebenarnya banyak ciri khas kuliner lainnya Banyak. dari Kota Pekanbaru ya yang bisa kita coba gitu. Tapi ini salah satu yang Otentik, yang khas. otentik yang menjadi ciri Ciri khas khas, ya. Dan saya juga penasaran sebenarnya dengan pengolahannya mungkin. Oke. Tadi juga seperti ikan patinnya kita Betul. ambil kulitnya aja. Terus Iya, mungkin betul. yang mendengar mikir dagingnya Kemana dikemanain, gitu ya? diapain lagi. Oke. Ini gimana untuk pengolahannya mungkin dari keripik ikan patinnya sendiri? Baik, nah ini memang pertanyaan yang selalu muncul ya. Kayaknya setiap yang melihat ini pertanyaannya selalu sama. Kalau ini kulit patinnya, lalu dagingnya kemana gitu ya. Nah kebetulan dalam hal ini kami bekerja sama dengan pengusaha filet ikan. Jadi kalau dagingnya itu jadi filet, sedangkan kulitnya jadi kerupuk kulit ikan patin gitu. Nah jadi dalam hal ini memang bahan bakunya itu tidak bisa didapatkan bebas di pasaran, mungkin di pasar tradisional itu tidak tersedia karena memang khusus ya yang menyediakan bahan baku kerupuk kulit ikan patin. Nah, tapi walaupun demikian yang namanya oleh-oleh ya, Bun, kami selalu menjaga ketersediaan. Kan nggak lucu kita membranding ini sebagai oleh-oleh, lalu ada yang datang ke Pekanbaru kita bilang nggak ready ya, PO ya. Jadi itu yang memang harus selalu ada gitu. Jadi ketersediaan bahan baku itu menjadi fokus utama kami juga.
Ya, berarti ini juga kita bekerja samanya dengan pengusaha lokal lainnya juga mungkin Iya, di iya, bidang yang sama di juga bidang ya. yang sama. Oke, kalau untuk talam durian sendiri, ini Bunda juga memanfaatkan pengusaha-pengusaha lokal juga ikut membantu juga seperti itu. Iya, waktu di awal kita mengenalkan ini, kita banyak bekerja sama dengan pelaku usaha yang jualan daging durian di sekitaran Arifin Ahmad di awal. Tapi karena luar biasa membludaknya permintaan dan kapasitas yang harus dipenuhi itu luar biasa banyak, dan kita juga butuhnya itu bertonton, akhirnya kita bekerja sama dengan memang supply terbesar gitu. Supply terbesar durian. Ada yang dari luar di Pekanbaru, Iya. ada yang dari Pekanbaru juga gitu. Tapi itu pun kita pilih juga duriannya yang memang kadang-kadang durian ini ada yang dia bisa dijadikan untuk diolah untuk kue, ada yang enak hanya untuk dimakan gitu. Jadi cukup dipilih-pilih juga daging duriannya gitu. Kalau untuk ketan talam durian sendiri, pernah ada kepikiran nggak Bunda untuk memodernisasi cita rasa? Mungkin kalau di saat ini, kalau misalnya kita segmennya anak muda, mungkin lebih suka cita rasa yang lebih modern seperti itu. Misalnya aja matcha, teh hijau gitu ya, untuk Iya. coklat misalnya seperti itu gitu. Kalau itu belum kepikiran ya, karena mungkin talam durian ini si duriannya aja udah khas dan udah Strong gitu. strong ya, dia queen of fruit gitu ya kata orang gitu ya. Betul. Tapi yang satu, karena kita ingin menjaga original dia sebagai ketan talam durian, mungkin untuk inovasi kita lebih fokus ke packaging. Dan kalau boleh dilihat, diperhatikan, ini sudah packaging terbaru dari box ketan talam durian, dan alhamdulillahnya sudah kita hakikan. Ketan talam duriannya juga tulisannya juga sudah kita hakikan dan yang lain-lain. Jadi mungkin kalau dulu kita nggak ada pakai identitas pattern di situ. Kalau sekarang kita kasih pattern, terus kita kasih simbol-simbol dari identitasnya Pekanbaru. Sama di dalamnya itu ada informasi seperti asal muasal ketan talam durian. Jadi kita mengikuti zaman. Kalau dulu mungkin kemasannya agak lebih old ya, lagi konvensional ya, old school. Kalau sekarang kita ngikutin zaman dengan warnanya, bentuk keduriannya, desainnya juga, supaya nggak cuman hanya orang tua kan. Orang dulu kan taunya yang makan kue talam, kue tradisional kan lebih identik orang tua. Tapi kalau sekarang anak SMA bahkan anak kecil pun suka dengan ketan talam durian ini. Anak saya tuh. Anak ibu ya. Iya. Tapi di sini saya ada lihat dua warna ini. Iya, warnanya atau emang varian Kalau ini untuk varian, kita juga ada yang mix. Kadang nggak semua orang mau beli satuan, jadi kita tawarkan opsi. Ada yang satu box itu isinya yang pandan originalnya dengan yang rasa durian. Itu. Berarti ada dua varian, tapi yang paling dikenal ya Iya, ketan ada isi talam 3 juga. durian ini. Iya, yang paling ya kita tahu lah ya, yang paling banyak diminati si ketan talam durian. Sampai ada yang mencoba dengan varian yang sama seperti itu ya. Tapi Iya. ciri khasnya tetap ada di Viera. Viera. Oke. Tapi kalau kita lihat mungkin potensi pasar sendiri dari makanan khas ini untuk pasar nasional, apakah untuk mungkin ada kepikiran nggak sih sampai dibawa menjadi oleh-oleh ke luar negeri gitu seperti itu? Gimana nih Bunda Viera dan Mbak Una untuk saat ini market pasar kita gitu? Kalau ketan talam durian ya untuk market pasar, untuk semuanya itu luar biasa antusiasnya. Tapi bahkan tawaran untuk ada di luar kota juga itu luar biasa banyak. Tapi karena kita cintanya sama Pekanbaru ini dan ingin produk ini menjadi produk otentiknya Riau, kita itu tidak menerima tawaran itu gitu. Kita hanya mau produk ini hanya ada di Pekanbaru. Kalau teman-teman di luar kota rindu sama talam durian, silakan datang ke Pekanbaru. Datanglah ke sini ke Pekanbaru. Dapatkanlah si ketan talam durian ini gitu. Kalau versi Mbak Una? Nah, kalau dari Melayu Crackers, karena kan kebetulan Melayu Crackers ini memiliki ketahanan yang lebih panjang, Lama ya. lebih lama gitu ya. Jadi memang kalau untuk di Pekanbaru sudah pasti terpusatnya itu ada di Viera Oleh-oleh. Tapi kalau untuk tawaran dari luar kota, mungkin kan kita lihat bisa jadi ini jadi kebanggaan. Kalau sekarang mungkin jadi oleh-oleh khasnya Pekanbaru, siapa tahu nanti menjadi oleh-oleh khasnya Indonesia gitu kan. Jadi memang kalau cita-cita dan harapan ada ke arah situ. Bahkan mungkin kalau misalkan bisa dibawa
tidak hanya keluar kota, siapa tahu bisa keluar negeri. Tapi dalam hal ini tentu kita memenuhi segala persyaratan seperti perizinan. Alhamdulillah kalau Melayu Crackers kan memang sudah ada PRT halal, BPOM-nya juga sudah ada gitu. Jadi apa namanya, semua perizinan itu Udah, sedang iya, clear ya. dilengkapi gitu. Oke, jadi nggak perlu ragu, sudah aman ya. Ya. Untuk dari bahan baku pun kita sudah bahan baku yang berkualitas Nah, seperti itu betul. ya. Jadi dari bahan baku juga tidak hanya dari lokal ya, karena kan kita tahu untuk satu bungkus Melayu Crackers itu membutuhkan 7 kilo ikan patin. Kebayang nggak satu yang bungkus ini? besar, Iya. ini packaging besar ya. Ini packaging besar ya. Jadi untuk mendapatkan satu bungkus berarti 7 kilo ikan patin yang harus di-fillet. Nah, ada masanya itu perkembangan kulit patin lebih maju dibandingkan penjualan si fillet ikannya. Jadi kadang memang tidak mencukupi pasokan dari Pekanbaru. Kita juga bekerja sama dengan perusahaan yang lebih besar gitu, dengan tentu dengan kualitas yang harus terjaga seperti itu. Oh, ini packaging berapa gram? Ini Pakai packaging gram atau 90 gram. Oke. Nah, kita ada 2 packaging, yang besar dan yang kecil. Yang namanya oleh-oleh kan kadang banyak ya kendala orang. Misalkan, oh kita space-nya sedikit, lalu atau kita yang mau dikasih orangnya banyak. Jadi makanya kita ada 2 versi, yang besar dan yang kecil. Tergantung dia maunya yang gimana. Mau yang looks-nya premium, ya ambil yang besar. Maunya untuk dibagi-bagi gitu, keluarganya banyak, ambil yang kemasan kecil. Seperti itu. Berarti memang sesuai permintaan pasar. Pasar ingin yang seperti apa, Iya. kita menyediakan. Ketan talam durian pun seperti itu. Ada Iya, yang kita juga ada kemasan yang Yang kecil juga ada. itu berarti setengah loyang. setengah, iya betul. Oke. Kalau ini juga dari segi rasa kan kita sengaja tuh ada original, barbecue dan balado. Original itu sebenarnya ya kalau untuk anak-anak atau mungkin orang tua yang tidak suka berbumbu-bumbu itu lebih cocok mengambil original. Nah, di sini juga tidak hanya sebagai oleh-oleh sebenarnya, bisa juga dicemil sehari-hari mungkin untuk pendamping makan ya. Kadang anak-anak kecil kan tidak suka ikan, Iya. tapi ini makan ikan dalam versi lain, dalam versi kulit ikan. Nah, seperti itu. Kalau mau yang berasa-rasa bisa pilih barbecue atau balado. Tapi bagaimana mungkin Bunda Viera dan Mbak Una bisa mengedukasi para pembeli kalau misalnya ini bukan sekedar oleh-oleh, tapi ini ada nilai ciri khasnya dari Kota Pekanbaru kita gitu. Ya edukasi kalau kita selain di outlet, kita selalu tuh mengeluarkan produk itu selalu bangun namanya narasi. Narasi itu yang kita bangun ke benak orang gitu. Apakah melalui konten? Ya. Karena apalagi konten Instagram itu kan jangkauan yang paling besar ya, paling mudah menjangkau orang gitu. Ditambah lagi dengan edukasi teman-teman yang ada di outlet. Sebegitunya lah kita menanamkan di mindset orang yang datang. Kalau ketan talam durian ini bukan hanya hadir sebagai produk yang hanya dibisniskan saja gitu, enggak. Jadi ada cerita yang bisa kamu bawa si ketan talam durian ini. Ada kenangan ibu kita, nenek kita yang dulu biasanya membuat kue tradisional ini gitu. Bahkan mungkin kita orang-orang lama yang rindu, yang bahkan sulit mungkin ditemukan makanan tradisional ini kan. Kan begitu sulit dulu menemukan makanan ini gitu. Sebegitunya kita mengedukasi, bahkan sampai kita bilang Vera itu adalah bentuk dari tanda sayang dari Riau. Jadi kalau misalnya kamu ingin memberikan buah tangan, oleh-oleh untuk yang orang yang kamu sayang, pasti kamu akan ingin ngasih yang terbaik kan. Nah, inilah yang terbaik dari Pekanbaru. Berarti pemanfaatan media sosial jadi yang Iya. utama untuk saat ini gitu Iya ya. benar. Ya. Kalau Mbak Una juga gimana? Nah, kalau sekarang alhamdulillah kan karena kita ini kan eksklusif ada di Viera, tentu Viera juga sangat-sangat membantu ya Bun ya, membranding dan memperkenalkan. Mungkin Edukasi. nggak ada kayaknya semua orang-orang penting, artis, siapa yang datang ke Pekanbaru dan datang ke Viera udah nyobain ini Melayu Crackers gitu. Oke. Penting ini. Semuanya sudah. Ya, semuanya sudah mencoba. Tapi pernah kepikiran gak sih Bunda sama Mbak Una mungkin ketika sebelum akhirnya produk ini yang tercetus, kepikiran gak sih untuk produk lain terlebih dahulu gitu? Pernah kepikiran gak coba yang lain dulu deh sebelum akhirnya udah kita mantapin ketan talam durian dan keripik Kalau kulit Bunda ikan? malah sebelum ini banyak produk Banyak. sebelumnya. Banyak produk. Banyak produk sebelumnya. Ini muncul
awalnya kan memang Bunda juga mengeluarkan banyak produk. Ketika ini demand-nya datang, produk-produk yang lama itu kami stop kan. Kami fokus ke sini gitu. Nah, hampir 2 tahun hanya fokus ke dia aja, nge-branding dia sebagai marketnya oleh-oleh. Nah, setelah semua tercover dengan baik, ada outlet, ada karyawan yang lain-lain, nggak mungkin kan kita hanya fokus ke satu produk. Bosan kan orang gitu. Kita mau juga ada produk dia sebagai produk penetrasinya, tapi ada produk-produk lain yang mendukung, yang bisa menjadi pilihan. Makanya kita mengeluarkan produk-produk yang lama, dan akhirnya kita putuskan kemarin, karena kita konsepin dia oleh-oleh, kenapa tidak kita membuka kesempatan untuk semua UMKM yang ada di Riau ini. Jadi nggak mungkin, kita juga nggak akan mampu untuk produksi semuanya. Kenapa kita nggak mau kerja sama? Makanya akhirnya Viera pada saat itu buka luar biasa banyak UMKM kan, dan sekarang juga udah luar biasa banyak juga. Nah, salah satunya ini gitu. Berarti membantu ekonomi daerah juga ya Bunda ya. Iya, dan apa ya, saya mau pesan juga nih buat UMKM yang ada di Riau, ayolah kita lebih kreatif untuk menciptakan produk-produk unggulan gitu. Kita jangan kalah sama yang lain. Pekanbaru ini potensinya luar biasa banyak gitu, tapi sulit menemukan produk-produk yang khas. Itu hanya satu-satu gitu. Mungkin banyak UMKM yang mereka sudah membangun usaha dari rumah, tapi tidak berani keluar karena mereka tidak tahu, belum diedukasi mungkin kalau misalnya branding penting, dari packaging juga ini penting. Ya, karena kita memang ingin memperkenalkannya ini sebagai salah satu ciri khasnya dari Kota Pekanbaru. Kita ingin baunya nasional, go internasional juga, seperti itu ya Bunda ya. Harus ini tidak boleh menyerah, harus pantang menyerah gitu ya. Karena kalau biasanya kan UMKM begitu terbentur lalu dia akan mundur gitu ya. Seperti halnya nih Melayu Crackers, kalau bisa dibocorkan rahasianya, 3 kali ditolak Bunda, akhirnya itu berhasil menjadi kerupuk oleh-oleh khasnya Pekanbaru seperti ini. Ditolak gitu Bunda, ya. nanti kesannya Bunda Viera ini loh. Enggak, itu bukan. Itu artinya berarti produk yang masuk ke Viera itu seleksinya teramat ketat seperti itu lah kira-kira. Luar biasa ketat sih pada saat itu untuk seleksi beberapa produk. Agak termasuk dipilih-pilih gitu. Tapi ini memang demi kemajuan bersama juga. Ya, dan hebatnya beliau ini pada saat itu waktu kita tolak pantang menyerah, karena kita kasih edukasi juga kan. Kenapa sih harus seperti ini? Siapa yang minat mau beli, dia harus effort lagi untuk menggorengnya di rumah. Kenapa nggak kita sediakan dalam bentuk yang udah langsung makan gitu. Sampai dulu desain, kemasan dan yang lain-lain, sampai kita pun ikut menentukan harganya. Betul. 3 bulan pertama itu luar biasa juk gitu kan. Dari kemasan yang stikernya cuman kecil, yang mungkin memang tahu nggak Kak, jajanan yang di pasar yang bening. Nah, begitu awal mula dulu, sebulan kemudian berganti dengan kemasan yang lebih oke ya, aluminium foil ya Bun. Habis itu akhirnya sekarang kemasannya seperti ini, full print, sudah dilengkapi dengan seal, sudah ibaratnya tuh dibawa keluar kota sudah aman gitu. Bawahnya juga udah pede dan keren gitu. Pede, nggak malu-maluin. Bahkan ini kalau saya bilang Melayu Crackers ini termasuk oleh-oleh yang bisa membuka kata. Jadi kalau kita pergi ke mungkin ke keluarga, teman, kolega gitu ya, kan kita malu mau ngomong apa dulu ya. Ya udah kita bawain itu, pasti orang bertanya, ini bawa apa? Ya kan, kulit ikan emang bisa dimakan gitu ya. Nanti kalau kita buka itu bahkan jadi pembuka pembicaraan. Karena kan ini apa ya? Nah, jadi kan kalau kaku-kaku dulu mau ngomong, ya udah sodorin aja Melayu Crackers, nanti akan lancar sendiri aja ngomongnya gitu. Kebayang sih, mungkin di awalnya bawain yang basah, ketika orang males megang ikan basahnya ini, mungkin orang juga males megangnya seperti itu ya. Akhirnya kita jadikan packaging yang sudah jadi, yang sudah siap disantap langsung dikonsumsi, bisa dibawa kemana-mana bisa juga. Dibawa kemana aja. Bahkan ini konsumen kami alhamdulillah tuh sudah banyak dibawa ke luar negeri gitu ya. Banyak yang kasih testimoni, pernah dibawa ke Arab Saudi, ke Australia, ke Turki ya Bun ya, ke mana, ke Jepang, ke Korea. Jadi alhamdulillah kerupuknya sudah kemana-mana. Mudah-mudahan sebentar lagi ownernya kemana-mana. Ketika rindu cita rasa lokal sudah ada, bisa kita nikmati langsung. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan.
Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI Net, ketika kita mungkin berbicara mengenai kuliner khas suatu daerah, ya, mungkin dari ketan talam durian, Viera oleh-oleh, dan juga dari Melayu crackers, ya, keripik kulit ikan patin, ya, ini mungkin bisa menjadi pelajaran juga sebenarnya buat para pelaku usaha lainnya. Mungkin ada kepikiran untuk memberikan ciri khas, ya, dari suatu daerah seperti itu, ya. Tapi ya mungkin banyak tantangannya tersendiri, ya. Belum lagi mungkin resep yang ditiru, ya, brandingnya mungkin Hampir-hampir ditiru, mirip gitu ya. hampir-hampir mirip seperti itu. Tapi bagaimana cara Anda pendengar dan pemirsa RRI Net untuk bisa memiliki ciri khas tersendiri dari usaha Anda, dari kuliner Anda. Nah, mungkin dari Bunda Viera dan Mbak Una juga yang sudah terjun cukup lama, ya. Luar biasa sekali perjalanannya bisa sampai sejauh ini, ya, kata Bunda juga hampir 1 dekade. 1 dekade. Itu waktu yang panjang. Kalau anak sekolah udah kelas berapa gitu ya Bunda, ya, udah Iya. kita sekolahin sampai mana gitu. Tapi menurut Bunda dan juga Mbak Una sendiri, seberapa penting sih sebenarnya kita nge-branding, baik itu mungkin dalam kemasan, ya, terus juga mungkin dari menjaga cita rasanya sendiri, untuk bisa ngasih tahu kok ini ciri khasnya kita gitu. Untuk ya mungkin yang ingin berusaha juga gitu, mungkin Bunda di bidang kuliner juga, mungkin khususnya untuk yang khas daerah mereka masing-masing. Kalau di Viera itu nyawanya itu sebenarnya di branding. Ya, kalau marketing mungkin semua orang bisa melakukan marketing, kita paksa orang untuk beli, ya pasti dia akan beli. Ya kan, di saat dia ada uang dia pasti beli. Tapi menanamkan di benak orang, di persepsi orang tentang Viera itu nggak sulit. Seperti Bunda harus ingat nih dengan penyiar radionya RRI. Itu kan nggak mudah kalau misalnya ketika pertama kali kita ketemu, dari penyiarnya ini tidak ada punya sesuatu yang unik. Yeah. Ya kan? Bagi Bunda mungkin biasa aja pertemuan kita. Sebegitulah kita di Viera ini menanamkan pentingnya sebuah branding untuk usaha. Branding itu bukan sesuatu yang dianggap sebagai jangka pendek. Itu perjalanannya jangka panjang. Bahkan sampai sekarang pun Viera itu masih melakukan yang namanya branding. Bahkan budget kita tuh habis di branding aja gitu. Karena itu jangka panjang menghadirkan di kepala orang, gimana kamu bisa ingat dengan Viera. Ketika kamu pergi jauh meninggalkan Pekanbaru dan kamu datang ke Pekanbaru, kamu ingat nih dengan ketan talam durian yang mungkin 5 tahun yang lalu kamu pernah makan gitu. Sebegitunya. Bahkan di media sosial pun kita tuh selalu menceritakan tentang bagaimana perjalanan kita, value kita, keunikan kita. Ketika itu sudah kuat, apapun nanti yang namanya badai, rintangan, mau 1000 orang menghadirkan produk yang sama, kita tetap hadir sebagai ketan talam durian pelopor nomor 1 di Indonesia. Itu yang kita selalu tanamkan, positioning itu sebagai ketan talam durian pelopor nomor 1 di Indonesia. Dan itu berulang-ulang selalu kita sampaikan. Sebegitulah pentingnya branding untuk Viera oleh-oleh. Mbak Una, brandingnya? Nah, kalau bagi saya ya, kan termasuk semua ini kan dipelajari secara otodidak gitu. Mungkin di awal-awal belum terlalu kenal gitu, belum terlalu paham branding itu apa. Apakah memang perlu membranding ini gitu awal-awal ya kan. Tapi akhirnya tuh karena mungkin kalau tidak tahu kita harus banyak belajar, mungkin dari media sosial, atau bisa jadi kita harus punya role modelnya. Mungkin dalam hal ini salah satu role modelnya adalah yang ada di samping saya gitu ya kan. Jadi Bunda ngapain ya? Gimana cara Bunda untuk membranding ini? Kita akan mengikuti biasanya gitu. Kalau misalkan kita pentok, saya sering tuh sama beliau, Bun, ada waktu nggak Bun? Nih butuh ngecas nih gitu. Jadi Ngecas ya. iya, jadi ada masanya tuh kalau memang kita tidak tahu ya kita harus belajar gitu. Butuh ide-ide tambahan. Butuh ide tambahan. Kadang kita kan punya keterbatasan tersendiri gitu ya. Ada orang yang mungkin kita melihat cuman ke depan, tapi ada orang-orang yang bisa melihat dari atas.
Seperti helikopter yang mungkin sudah tahu, oh kok kamu jalan ke depan dia begini, ke belakang begini, ke kiri ke kanan begini. Nah, kita mencari itu supaya bisa memangkas durasi yang harus kita lewati, begitu. Cara menjaga kualitas produk biar tetap konsisten selalu. Nah, jawabannya branding. Branding tadi. Jawabannya branding. Ternyata jawabannya branding. Jawabannya branding. Jaga kualitas, harga itu akan berubah-berubah. Ya kan? Mungkin hari ini kita jual 30.000, bisa jadi tahun depan jadi 40.000. Tapi kalau misalnya kita sudah branding kita bagus, kita tidak melulu ngomongin tentang produk, tapi kita ngomongin tentang value yang ketika kamu datang, apa alasan kamu, why, kenapa kamu harus datang ke Vera. Kita di situ ngomongin value, bukan hanya sekedar ngomongin produk. Kita tuh ngomonginnya sebagai positioning pelopor pertama. Ketika kamu beli ketantalan durian sebagai pelopor pertama, kita selalu bilang kamu tuh harus bangga beli yang pertama. Itu yang selalu kita ulang-ulang terus. Kita tidak ngomongin produk di sini. Kita ngomongin value. Ketika kamu datang ke Vera, vibe apa yang kamu rasakan? Kenyamanan apa yang kamu dapat? Seperti itu. Pelayanan apa sih yang kamu dapat? Sebegitu bangganya kamu membawa ini. Itu yang selalu kita bangun narasi brandingan Vera kepada semua orang. Jadi mau dihantam dengan menjaga kualitas, karena namanya produk kita harus jaga kualitas dengan tidak menurunkan harga. Mau harganya naik 2 kali lipat pun, ketika orang sudah punya emosional dengan brand kita, orang tuh nggak akan peduli lagi. Orang tetap akan cari ketantalan Vera oleh-oleh. Jadi memang kita selalu jaga kualitas, tidak pernah mau menurunkan harga. Kalau misalnya ada perubahan, kita selalu sampaikan kepada semua customer kita. Menjaga kualitas barang, mohon maaf, harga sedikit kami naikkan. Tapi alhamdulillah responnya kayaknya tidak sebegitu penting lah dengan kenaikan harga itu. Sampai sekarang, bahkan 2 bulan yang lalu kita memang ada kenaikan harga yang luar biasa besar-besaran, dan setelah kita lihat, kita mapping, ternyata tidak sepengaruh itu ya. Yang kita takutkan orang nggak akan mau beli, ternyata itu orang nggak peduli dengan harga. Orang hanya mau, ya udah sih ketantalan duriannya, yang penting punya Vera gitu. Itu. Karena branding kita tadi sudah berhasil ya, Iya. sampai kepada masyarakat luas juga seperti Iya, itu. dan apa ya? Karena pembeli kita ini kan manusia kan, dia punya emosi, dia bukan robot, dia punya hati, punya emosi. Nah, itulah yang kita jalin sama mereka. Jadi nggak melulu ngomongin produk, nggak melulu kita ngomongin produk kita enak ini segala macam, enggak. Tapi kenapa kamu bisa bawa, kenapa kamu bisa datang ngeluarin budget, kamu harus beli gitu. Ada apa? Bisa jadi karena orang tua kamu, karena orang tua saya suka, saya ingin menyenangkan orang tua saya, kata orang tua saya nggak mau yang lain-lain, maunya yang ini gitu. Sebegitunya kita bangun narasi itu. Udah enak sama yang ini, jangan kasih yang lain gitu. Iya, itulah perlunya branding itu tadi. Oke, Mbak Una, Bunda Vera, ada ini nggak sih sebenarnya, ada support juga nggak sih dari pemerintah buat pelaku usaha UMKM ini untuk usaha oleh-oleh ini gitu, Bunda? Karena ini kan kita ngebawain nama daerah ya, kita udah lewat sinilah kita membantu memperkenalkan kuliner khasnya dari Kota Pekanbaru. Sebenarnya ini ada support juga nggak sih, peran dari pemerintah sebenarnya ambil peran dalam memperkenalkan ini juga untuk memajukan UMKM juga, memperkenalkan budaya kita lewat kuliner khas Pekanbaru ya juga gitu. Ya kalau ke Vera pada saat itu hampir 2015 ke 2019 itu kita memang berdiri sendiri. Memang berjuang sendiri pada saat itu. Sampai akhirnya pemerintah melirik kita dan mengajak kita kerjasama pada saat itu, mengantarkan memilih nama kita pada saat itu Ketantalan Durian diajak untuk ke ajang Anugerah Pesona Indonesia pada saat itu. Jadi atas utusan dari pemerintah membawa nama kita ke ajang Anugerah Pesona Indonesia. Makanya kemarin kita juga dapat juga ya, Bunda. Iya, Anugerah Pesona Indonesia juara 2 untuk makanan tradisional terpopuler. Nah, 2019. Dan kemarin 2020 ya? Yang 2022 kita kemarin juga diajak lagi sama pemerintah dari Dinas Pariwisata sebagai destinasi belanja terpopuler. Nah, itu karena brandingan kita kemarin itu memang orang luar yang selalu datang berbelanja.
kenapa tidak kita jadikan Viera ini bukan sebagai positioningnya toko oleh-oleh, tapi sebagai destinasi yang kalian ketika ke Pekanbaru wajib ke sini gitu. Karena kan Viera ini kan bukan cuma sekedar menjual produk ya, kita juga menjual identitas. Mulai dari pakaian, anak-anak frontliner itu kita selalu pakai budaya Melayu. Dan kita bilang Viera itu memang selalu bawa identitas Melayu. Kita juga bawa beberapa nama kabupaten kota. Kampar lah, apalagi Bangkinang dan yang lain-lain, itu kita selalu sematkan identitas tuh. Jadi ketika orang luar kota kan, potensi orang luar kota kan luar biasa banyak nih dari luar Pekanbaru untuk datang. Dia lihat ini apa sih Bangkinang gitu. Jadi itu salah satu untuk edukasi juga kan gitu. Apalagi beberapa oleh-oleh juga banyak yang dari Kampar, dari Bagan Siapi-api dan lain-lain. Dan Rohul. Jadi luar biasa juga kemarin itu dari Dinas Pariwisata mensupport kita ke ajang-ajang Anugerah Pesona Indonesia. Mudah-mudahan tahun depan dilibatkan lagi gitu. Terima kasih. Ya. Berarti pokoknya dari seluruh provinsi Riau ada di satu tempat. Benar, menyediakan itu menjadi wadahnya juga gitu. Makanya kan identitas kita kan oleh-oleh khas Riau, bukan hanya Pekanbaru tapi Riau. Oleh-oleh khas Riau. Tapi ada ini nggak Bunda? Pernah ada cerita lucu nggak? Mungkin Mbak Una, Bunda Viera yang pernah dialami gitu ketika memperkenalkan produk ini gitu. Apa cerita lucunya? Ada yang lucu nggak? Kalau Una banyak, ada. Apa nih cerita lucunya mungkin? Nah kalau di kami mungkin karena itu tadi masyarakat kan masih belum familiar dengan kulit ikan patin gitu. Jadi kami waktu itu memperkenalkan, oh ini kulit ikan ya, iya ikan apa? Ikan patin. Lalu dia bilang, oh saya tidak makan patin. Lalu saya bilang, ibu biasa nggak makan filet dori di restoran atau di kafe? Oh kalau dori saya suka. Ya, jadi itulah kelucuannya. Ya pun, dia tidak suka patin, dia tidak pernah makan patin, tidak suka patin, tapi dia suka makan filet dori. Nah, itu tidak perlu saya jelaskan kayak gimana ya. Itu lucu sih kamu. Tapi akhirnya beliau mau mencoba seperti itu. Meyakinkannya seperti apa ini? Akhirnya jadi coba nggak? Akhirnya jadi coba, karena itu tadi mungkin awalnya dia ragu-ragu, ya kan, karena tadi asumsi udah yang pikiran udah kemana-mana tertanam tuh, ini apa kulit patin kok jadi kerupuk, masa iya enak gitu kan. Jadi tuh PR-nya tuh kita gimana caranya orang mau mencoba. Kalau udah dicoba, nah itu udah buyar semua tuh asumsi-asumsi yang liar tentang kulit patin itu udah terbantahkan di situ gitu. Karena memang untuk mengolah kulit patin ini butuh proses yang sangat panjang. Tidak bisa sembarangan, dari bahan baku, dari bumbu-bumbu, dari minyak, dari teknik, itu harus selalu tepat. Karena kalau tidak pas, hasilnya juga tidak akan oke gitu. Jadi mungkin sekarang banyak itu kerupuk kulit patin di mana-mana gitu ya. Ya silahkan dibandingkan aja gitu kan. Kalau dari segi kualitas dan rasa, ya Melayu Crackers ya bisa dibilang karena pelopor tadi ya Bun, beli nomor 1, beli yang pertama tentu akan beda rasanya. Berarti yang lain-lain sudah pasti punya perbedaan gitu ya, dan ini yang jadi ciri khas utamanya, karena ini yang menjadi pelopornya seperti itu ya, Mbak Una dan Bunda Viera. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net ya, ngobrol kita luar biasa sekali ya, dan semoga sih ini bisa menjadi edukasi juga ya, mungkin buat pelaku UMKM lainnya yang ingin mencoba berusaha, bahwa usaha itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang mudah ya. Mungkin ketika kita melihat ketan talam durian Viera oleh-oleh, ketika kita melihat keripik ikan patin dari Melayu Crackers sekarang sudah besar ya, sudah dikenal oleh masyarakat luas, bahkan tidak hanya di Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau aja, mungkin kita berpikir kayak, wah enak ya, dia udah langsung terkenal seperti itu ya. Tapi ini sebenarnya sudah melewati perjalanan yang panjang, bahkan ada beberapa trial dan error yang memang sudah dilewati, tidak mudah seperti itu ya. Tapi mungkin di penghujung waktu kita ini Bunda dan juga Mbak Una, apa harapan terhadap mungkin dari sisi untuk pemerintah juga, komunitasnya juga, dan dalam pelestarian kuliner daerah, dan juga mungkin harapan buat ketan talam durian dan Melayu Crackers ke depannya? Kalau Bunda harapannya pemerintah untuk lebih care lagi dengan semua pelaku UMKM, dan harapannya semoga dalam bentuk perhatiannya itu yang lebih tepat sasaran gitu. Kadang-kadang
kayak di kita sendiri ya, di Viera Oleh-oleh itu luar biasa banyak pelaku UMKM, dan keterbatasan mereka itu adalah selalu di modal. Iya. Gitu. Kalau di Viera sendiri kita kemarin ada bikin program ya untuk UMKM yang butuh bantuan, Ya. itu bahkan itu dari kocek kita sendiri gitu yang mengeluarkannya. Karena menurut kita ketika produknya berpotensi dan itu revenue-nya bisa masuk ke kita, kenapa nggak kita bantu gitu. Jadi sebenarnya banyak pelaku UMKM yang dia sudah punya produk dan dia sudah dan produknya ini memang sudah ada wadahnya untuk dijualkan gitu. Sayang aja kalau misalnya yang teman-teman ini tidak dikasih sedikit perhatian lah gitu. Jadi harapannya seperti itu. Dan kalau dari kita selaku owner Viera dan mungkin pelaku bisnis ya, pinginnya itu di Viera itu ada hadir produk-produk yang benar-benar otentiknya Riau gitu. Dan itu sangat sulit ditemukan. Kebanyakan produk yang hadir itu ya hanya sedikit kecil gitu. Kita lihat kulit ikan patin gitu kan, ini kan salah satu yang luar biasa nih kan khasnya Riau. Kalau yang lain-lain kayak misalnya peye, keripik pisang, itu kayaknya terlalu umum dan semua orang juga ada gitu. Ayo di Riau sendiri buat semua pelaku UMKM, bahkan saya sering samperin kadang ke beberapa daerah, saya samperin, saya datang gitu. Ayo Bu, kalau misalnya di sini potensinya itu hasil buminya ini bisa dijadikan sebuah produk yang jadi identitas. Nah, masalahnya kan teman-teman di sana itu kan butuh modal, butuh dampingan, bukan hanya modal ya, dampingan, butuh edukasi bagaimana bimbingan ya bimbingan, edukasi bagaimana berwirausaha, bagaimana supaya fight, bagaimana membuka mindset. Kalau kita sendiri di Viera bahkan sering ada pertemuan-pertemuan itu ya. Setiap bulannya Setiap bulannya ada. Saya selalu bilang ke teman-teman gitu. Kalau kita mau fight gitu ya, nggak cuman hanya sekedar menghadirkan produk, tapi wawasan kita. Semakin kita upgrade sebagai pemilik usaha, semakin upgrade juga lah cuan-cuan yang masuk ke kantong kita. Berarti tidak hanya sebatas sampai memasukkan produk di gerai oleh-oleh, tapi after itu kita masih akan terus mensupport seperti itu ya. Iya, karena UMKM ini luar biasa kan, pensupport luar biasa untuk pelaku usaha yang sekarang kan, memang benar-benar dilirik betul gitu. Bahkan di saat COVID coba Ya. UMKM geliatnya seperti apa. kita benar-benar berjibaku waktu COVID ya, Bu, ya. Baik, kalau Mbak Uni. Nah, ini kebetulan ya dari awal usaha dari tahun 2018 sampai sekarang itu masih mandiri. Ya, itu belum, ya mudah-mudahan ke depan nanti ada wadah atau ada bantuan gitu dari pemerintah, mungkin dari segi apapun mungkin ya Bun, untuk memajukan dan lebih memperkenalkan kerupuk kulit ikan patin ini, karena ini termasuk sesuatu yang unik, yang spesial, yang istimewa, yang bisa menjadi makanan atau kuliner otentik khas Riau gitu. Kalau selama ini kan kita masih alhamdulillah kan diwadahi dari Viera, memang dari sana kita belajar banyak hal ya Bun ya, membuka mindset, karena kata Bunda kan berubah mindset, berubah omset gitu ya. Jadi mudah-mudahan ke depan harapannya dari pemerintah dan juga dari yang lain bisa sama-sama memajukan, yuk ini potensi daerah kita, ini bisa jadi suatu kebanggaan gitu. Riau punya ketan talam durian dan Riau juga punya kerupuk kulit ikan patin dari Melayu Crackers, seperti itu. Oke, baik. Wah, luar biasa sekali pendengar dan pemirsa RRI Net. Terima kasih buat Bunda Viera, Terima juga buat kasih. Mbak Sama-sama, Una Kakak. untuk sharingnya ya. Mudah-mudahan kuliner khas dari Provinsi Riau kita ini bisa semakin dikenal oleh masyarakat luas, Amin. semakin maju lagi dan semakin banyak lagi UMKM yang bisa berkarya. Amin. Dan untuk Anda pendengar dan pemirsa RRI Net, jangan lupa ketika berkunjung ke Provinsi Riau, ke Kota Pekanbaru, ingatnya oleh-oleh khas kota kita. Sampai jumpa di program obrolan budaya selanjutnya.